Tahu nggak sih, dalang dibalik mega korupsi Pertamina yang menjadi korupsi terbesar sekarang? Kalian pernah mikir nggak sih, mengapa para tersangka berani melakukan korupsi gila ini? Gimana nggak gila? Korupsinya aja 980 triliun rupiah. Dalam berita acara pemeriksaan semua pelaku kasus Pertamina, Patraniaga mereka mengakui bahwa mengikuti arahan dan dijamin keamanannya oleh Boy Thohir dengan bantuan Menteri BUMN Erick Thohir. Wah, Beneran nggak sih? Atau ini cuma asumsi? Jangan sampai menggiring opini loh ya. Menurut saya mending Pak Erick Thohir ngurusin sepak bola aja teman-teman ya. Jangan ngurusin BUMN yang bermasalah itu ya. Nanti takutnya Pak Erick Thohir keseret-seret begitu. bongkar juga kan? Kejagung juga berhasil mengumpulkan bukti catatan keuangan dan dokumen lainnya yang menyatakan keterlibatan Boy Thohir dan beberapa tokoh berpengaruh lainnya. Dan juga Karyoto adalah Kapolda Metro Jaya dan Arya Sinulinga yang juga terlibat berperan sebagai pengaman dan koordinasi di kasus korupsi ini. Ia dikirim uang 25 miliar rupiah per orang setiap bulannya. Wah, gimana menurut kalian guys dengan permainan para pejabat ini? Tulis di kolom komentar ya. Beneran tuh. Lihat ini guys, Menteri BUMN nggak tahu malu, yaitu Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir diminta tanggung jawab terkait korupsi Pertamina Patraniaga. Bayangin, selama beliau menjabat jadi Menteri BUMN, itu ada 11 BUMN melakukan korupsi. Tahu nggak jawabannya apa? Kalian lihat nih jawabannya. Kata beliau nih, Pertamina akan kami review total. Kalau di Jepang atau di luar negeri lain udah pada mengundurkan diri, emang nggak tahu malu pejabat kita ini guys. Ini juga pejabat-pejabat ya itu, sampai anak cucu juga malu karena apa? Bapaknya nggak becus ngurus negara. Karena apa ya, Menteri BUMN itu adalah jabatan yang melekat guys. Ini list-list yang mana BUMN itu perusahaan BUMN yang melakukan korupsi guys. Nih, Pertamina, PT Timah, PT Garuda Indonesia, PT PN, Krakatau Steel, Asabri, Jiwasraya, Waskita, Karya. Terus juga ada ASDP, PTBA, PGN. Sudah 11 BUMN. Mau berapa lagi kasus bertambah? Kapan kita ini cuma gitu doang review total, tanggung jawab dari pejabatnya, tanggung jawab moralnya mana? Apalagi kalau kasus Pertamina ini nomor 1 kasus korupsi terbesar di Indonesia itu adalah 1 kuadriliun atau 1000 triliun rupiah yang mana terjadi dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Gila guys, korupsi di Indonesia udah akut banget, sumpah parah. Tentu dengan kasus yang sedang didalami kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya Pak JA, sebelum ke Magelang jam 11 malam itu, bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan kejaksaan, kita hormatin. Seperti dulu kita sama-sama kejaksaan, kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Yang penting, kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama, akhirnya Garudanya bangkrut, tidak bisa terbang. Nah, kalau teman-teman ingat dulu, kalau sampai restrukturisasi itu gagal, ya, jangan bicara tiket turun hari ini, jumlah pesawatnya tidak ada. Nah, waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Ya, terbukti hari ini lebih baik. Nah, sama di Pertamina sendiri, tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depan. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah, ini yang kita konsolidasikan. Kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden selalu bilang, antara menteri ini berkomunikasi. Dan insya Allah saya sama Pak Belil bisa kasih solusi ini. Ya, dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ya, ini ada holding, ada subholding. Seperti apa kita review? Ya, apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara kilang dan Patraniaga tidak ada exchange penjualan? Ya, kita review, nggak apa-apa. Ini kan bagian dari improvisasi. Tetapi kalau kita lihat kondisi Pertamina keuangannya dulu dan sekarang itu jauh lebih baik. Pelayanannya lebih baik. Nah, apakah ada kasus-kasus? Saya rasa sama. ASDP juga ada kasus. Ya, tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Kita harus jaga loh. Halo guys, ada update soal Pertamina lagi nih. Jadi telah dilakukan atau terjadi pertemuan larut malam antara Menteri BUMN Erick Thohir dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada 1 Maret 2025. Tadi dibilang Pak Erick juga ya. Menarik perhatian publik ya. Karena kan ini terjadi atau berlangsung di tengah kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara hingga 1000 triliun. Ya. Nah, kalau kita lihat dari klarifikasinya Erick Thohir yang mengatakan bahwa pertemuan ini ya hanya membahas perkembangan kasus korupsi di Pertamina. Dan dia menegaskan pentingnya langkah Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan kasus ini tanpa mengganggu stabilitas perusahaan.
Ini Oke, maksudnya gimana? tanpa mengganggu stabilitas perusahaan. Kok Gimana maksudnya? seperti ada Maksudnya nuansa intimidasi gitu ya. Dan saya rasa ini mirip ya seperti yang pernah dilakukan dalam kasus Asabri, Jiwasraya, dan Garuda Indonesia. Nah, Erik pun menambahkan katanya bahwa dia dan Jaksa Agung sepakat untuk memperkuat pengawasan tata kelola di BUMN agar kasus serupa tidak terulang. Erik menyebut bahwa perlunya koordinasi lintas lembaga termasuk SKK Migas dan Kementerian SDM untuk mereformasi tata kelola di Pertamina secara menyeluruh. Dan Erik mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan tinjauan total terhadap Pertamina untuk mencari solusi terbaik guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan ini. hancur sekarang. Tapi Percayaannya hancur. pertemuan ini memunculkan banyak spekulasi dan kecurigaan sih. Ya banyak Apa orang yang tuh? mempertanyakan etikanya soal pertemuan ini. Ketika orang yang bermasalah dengan hukum, ya, ini kan Erick Thohir seorang menteri yang lembaganya sedang bermasalah dengan penegakan hukum. Ini kok malah bertemu dengan jaksa. Hal ini kan dianggap memunculkan konflik kepentingan nantinya. Karena kan nggak menutup kemungkinan Erik pun harus diperiksa harusnya. Nah, tentunya banyak kecurigaan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengontrol narasi-narasi publik. Terutama terkait, saya rasa sih masih ya ada hubungannya lah dengan video Ahok kemarin ini ya. Yang jadi komisaris utama Pertamina yang kita tahu sangat vokal dalam memberikan kritik terhadap tata kelola perusahaan. Nah, meskipun Erik menolak soal tudingan negatif terkait pertemuan tersebut, dia mengatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmennya untuk mendukung penegakan hukum dan memastikan keberlanjutan operasional di BUMN tanpa gangguan kasus besar seperti ini. Ya, meskipun sudah diklarifikasi seperti ini, tapi ya sulit sekali untuk tidak melihat ini sebagai sesuatu di tengah penyelidikan kasus besar seperti ini. Ya, semoga saja kita berharap bahwa proses hukum bisa berjalan transparan tanpa adanya intervensi atau kompromi ya, yang dapat merugikan kepentingan negara kita. Salam. Ya, ya. Menteri BUMN Erick Thohir bantah kecolongan di kasus korupsi Pertamina. Pak, Gedabrus. Jangan pura-pura nggak tahu, jangan pura-pura kecolongan, Pak. Bapak ini Menteri BUMN-nya loh, Bapak ini pemimpinnya, ya kan? Perusahaan-perusahaan BUMN itu yang mimpin itu Bapak. Gini. Contoh sederhananya, Bapak ini juragan bakso. 10 gerobak dan 10 karyawan lah. Oke. Setiap hari satu gerobak itu modalnya 1 juta dan untungnya 1 juta. Sudah jalan tuh yang jual bakso 1 orang. Kembali mereka bawa 500.000. Nggak separuh ditegur. berarti. Nggak dievaluasi, nggak diperiksa. Apa? Seharusnya kan mereka satu tukang bakso itu pulangnya membawa uang 2 juta, modal 1 juta, untung 1 juta, 2 juta, bawa 500.000. Nggak dilihat, kenapa ini kok 500.000, apakah hilang, apakah korupsi, apa-apa. Oke. Contoh kecilnya juragan bakso lah Pak. Aduh gimana Bapak ini masa nggak tahu sih, kan Bapak tahu tuh modal BUMN itu semuanya berapa, ya kan, untungnya berapa, masa nggak dievaluasi, masa nggak dilihat. Duh Bapak netizen, saya puasa mau ngata-ngatain Pak Erik ini takut dosa, yuk coba kata-katain Pak Erik di komen ini. Duh kesel. Nggak kenal kan? Nggak kenal, pura nggak kenal aja. Aku tengok ini ya. Terus siapa lagi? Kakaknya. Kenal kakaknya siapa? Boy Thohir. Ini dia otaknya ini. Dalangnya ini dia. Bersama yang tadi, Erick Thohir, Menteri BUMN. Jadi gimana permainannya? Siapa sih yang nggak berani main kalau kayak gini? Yang backingin ini. Yang backingin. Aduh. Ya. Nah jadi si bapak ini ya aman-aman aja lah. Mau ngapain ya kan? Mau pakai pertalite campur dengan minyak nyong-nyong pun sah-sah aja. Ya kan? Karena siapa di belakangnya? Makanya kita telusuri. Ada apa dengan Indonesia Konoha ini? Pasti ada orang-orang gede di belakangnya. Gede. Nah, kalau kayak gini, kalian merasa sakit hati nggak? Nambah sakit hati kita. Plus. Aku ya.
Nah sekarang aku makin percaya kalau di Indonesia ini setiap perbuatan korupsi ya pasti didalangi dan di-backing-nya orang-orang berkuasa atau orang-orang dalam kepemerintahan. Ya jelas, karena kalau tanpa itu nggak akan mulus. Ya masing-masing dapat saweran, masing-masing dapat upeti. Bayangin, sekelas kecurangan ini saja, ya Erick Thohir mendapatkan upeti puluhan miliar per bulan. Duit enggak tuh? Ya jelas aja sih Bapak itu nggak ada takut-takutnya dalam bermain. Yang backingin ini sekarang apa? Nambah-nambah kan sakit hati kita. Kenapa pada rezim Mulyono orang-orang seperti ini nggak dibasmi? Kenapa coba? Dan kita bisa aplus, memberikan support terus kepada ya kepemimpinan Prabowo. Dalam 100 hari kerja saja, dia sudah mampu membasmi para koruptor-koruptor. Dan ini bukti nyata bahwa Bapak Prabowo tidak main-main dalam memimpin. Kita support terus. Dan saya yakin di belakang ini bakal ada lagi kasus yang lebih besar. Tahu kalian? Silakan di kolom komentar. Sudah ada itu. So tahu kamu juga. Itu kan hanya sekedar dugaan, asumsi, dan yang jadi tersangka sebenarnya kan Dirut Patraniaga Pertamina dan jajarannya begitu teman-teman. Saya pikir kita harus menggunakan azas praduga tak bersalah kepada Pak Erick Thohir, dan itu hanya asumsi, pendapat, dugaan kalian aja gitu. Saya bukan mendukung Pak Erick Thohir dari ini teman-teman, dari semuanya ini, tapi saya sangat menyayangkan dari segi sepak bola teman-teman. Kita tahu bahwa dari segi sepak bola Pak Erick Thohir memimpin dengan sangat baik, naturalisasi juga sangat baik. Saya sebenarnya nggak ingin Pak Erick Thohir terseret kemana-mana begitu. Udah Pak Erick, fokus saja ke sepak bola begitu. Kalau perlu kita setuju dia melepaskan diri dari BUMN gitu, Menteri BUMN gitu keluar gitu, dan fokus mengurus sepak bola. Jadi satu itu supaya tidak terseret kasus-kasus yang mana kita ketahui banyak sekali instansi pemerintah, Pertamina, Timah dan lain sebagainya itu banyak korupsi, dan itu semuanya BUMN yang semuanya dikepalai atau semuanya itu di bawah naungan Menteri BUMN, yang mana di situ ketuanya, menterinya adalah Pak Erick Thohir. Kita nggak mau Pak Erick Thohir keseret-seret gitu ke situ begitu. Dan kita tunggu aja perkembangan selanjutnya seperti apa. Dan saya sendiri fokus ke sepak bolanya teman-teman. Yang sampai sepak bolanya kacau itu hanya gara-gara ini, ya kan? Saya pikir nanti akan ada titik terang. Pak Erick Thohir pasti bisa menyelesaikan itu semua. Saya selalu berpikiran positif teman-teman mengenai Pak Erick Thohir, dan pasti ada solusi yang terbaik. Dan saya pikir, saya menduga bahwa Pak Erick Thohir juga tidak ada sangkut pautnya, meskipun di sana ada tadi diduga teman-teman ya, asumsi belum tahu kebenarannya. Ada Gidal Baldi Thohir, kakaknya Pak Erick, tapi itu pun hanya asumsi kalian gitu, pendapat netizen, dan kebenarannya kan belum tentu. Sayang sekali kalau sepak bola kita mundur karena ada satu keterlibatan begitu teman-teman. Dan saya harapkan Pak Erick Thohir fokus ke round 3 Piala Dunia ini, karena kita sepak bola lagi berkembang lebih baik dan jangan sampai turun. Assalamualaikum.